Sorotan berikutnya, saudara, senada dengan usulan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengeluarkan program bagi remaja bandel di Bengkulu untuk mendapat pendidikan militer bersama TNI Polri. Menurut Gubernur Helmi, program ini bertujuan untuk membina pelajar dan remaja yang kerap terlibat keributan untuk melatih kedisiplinan selama 40 hari. Program ini rencananya akan digelar bersama anggota TNI Polri. Jika pelajar yang ikut program tak mengalami perubahan, maka akan menjalani pembinaan tambahan selama 4 bulan. Kepada seluruh anak-anak yang nakal, melawan orang tua, melawan guru, terlibat geng motor, tawuran, merokok di sekolah, malas belajar, bolos sekolah atau tidak sekolah, tawuran, narkoba atau ngelem, tunggu. Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan TNI, Polri, Angkatan Laut akan datang menjemput untuk nanti melatih mereka, ditempatkan di barak-barak selama 40 hari. Kalau tidak mempan, 4 bulan akan dilatih semi militer. Ya, saudara, membahas soal rencana pemerintah atau usulan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat soal anak bandel dikirim ke barak militer termasuk juga pemerintah Bengkulu. Kita sudah bersama dengan Felicitas Kaaban, psikolog pendidikan dan anak. Selamat malam, Mbak Feli. Selamat malam, Mas Ibrahim. Baik, Mbak Feli, dengan tadi adanya usulan dari Jawa Barat didukung juga oleh pemerintah Bengkulu. Apakah ini sebuah solusi yang tepat bagi anak-anak seperti SMP, SMA itu, Mbak? Mbak Feli. Baik, Mas. Silakan. Oke, terima kasih. Program ini, ya, aman suara saya, Mas Ibrahim? Aman, terdengar. Silakan lanjutkan, Mbak Feli. Oke. Program ini pastinya karena ada masalah-masalah yang dirasa cukup sudah masuk pada ranah yang memprihatinkan, Mas Ibrahim. Jadi tidak serta-merta dibuat program seperti ini. Kita mendukung bahwa ternyata pemerintah daerah sangat concern terhadap pendidikan anak usia SMP, SMA begitu ya. Tapi kalau langsung misalnya di launching untuk program ini memang butuh kajian cukup panjang karena proses pembelajaran tiap anak itu berbeda. Kurikulum yang sudah dirancang saat ini diyakini memang cukup efektif buat anak-anak usia remaja saat ini, Mas Ibrahim. Efektif untuk anak usia remaja, tapi kan ini sebetulnya di luar pendidikan sekolah. Mereka dikirim ke barak militer. Bagaimana dengan pemenuhan hak anak yang ini kan masih usia pendidikan, masih usia yang dalam mencari nih bakatnya di mana? Ini mereka masih perlu bimbingan seperti itu. Betul, Mas Ibrahim. Program wajib militer yang melibatkan TNI harus beregulasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Pendidikan, guru-guru sekolah. Kenapa? Anak usia pra-remaja pastinya atau remaja butuh masih persetujuan dari orang tuanya nih, Mas. Jadi kalaupun kita jemput katanya anaknya ke rumah, tapi kalau orang tuanya tidak menyetujui, mereka masih di bawah tanggung jawab orang tuanya, Mas Ibrahim. Jadi yang dibilang tentang harus melibatkan TNI ini hanya fokus pada satu aspek, yaitu sikap. Attitude. Sedangkan pendidikan kita itu kan komprehensif, ada dari kognitifnya, ada dari emosional intelijensinya, ada spiritualnya di situ. Kalau dicanangkan seperti yang disebutkan sebelumnya 40 hari dilanjutkan sampai 4 bulan, harus bersinergi juga dengan sekolah-sekolah formal, Mas Ibrahim. Oke. Tapi kalau misalkan untuk kriterianya seperti apa? Misalkan yang disebut bandel, yang disebut nakal, apakah ini indikasinya akan beda-beda atau seperti apa sih, Mbak Feli? Betul, menurut informasi yang barusan berarti kan anak nakal itu yang melakukan tawuran, narkoba, ngelem, tidak masuk sekolah, bolos. Nah ini yang harus dikaji lebih dalam, Mas Ibrahim, karena bandel ini kan masih persepsi ya. Anak dikatakan tidak sesuai dengan usianya adalah jika dia mengganggu untuk dirinya sendiri dan mengganggu lingkungan sekitarnya. Oke, anaknya sekolah. Apakah kalau anak sekolah dikatakan bandel atau tidak bandel?
Oke, anaknya bolos. Kriteria bolos ini berapa kali bolos kah sampai dikatakan bandel? Oke, anaknya misalnya terlibat tawuran. Terlibat tawuran ini mereka pencetusnya kah? Atau mereka memang ada di lingkungan itu atau ada di tempat lokasinya? Apakah langsung dicap anak bandel? Nah, kriteria ini yang perlu dimatangkan sehingga tidak seperti hangat-hangat sementara setiap anak yang bolos akan jadi ancaman nantinya, awas nanti masuk ke Wamil, awas nanti berhubungan dengan TNI begitu ya. Padahal itu nanti tidak berdampak signifikan kalau pembagian kriterianya tidak valid di depan, Mas Ibrahim. Oke, ini sebetulnya memang ditegaskan bukan wajib militer sebetulnya Mbak Velia, tapi ada pembinaan karakter di barak militer. Nah, untuk menentukan siapa yang masuk, siapa yang harus dibawa, ini ranahnya siapa sih Mbak Velia? Apakah pihak sekolah atau dinas pendidikan daerah? Yang bisa menentukan karakter anak satu, wali kelasnya, Mas, karena yang tiap hari berurusan. Dua, guru-guru mata pelajaran, Mas. Tiga, kalau dia punya guru konselor atau psikolog sekolah bisa juga menentukan. Jadi tidak serta-merta hanya karena opini subjektivitas dari Itu. kepala sekolah atau guru yang bilang si A bandel, si A nakal, ternyata tidak ada praktisi atau tenaga ahli di dalamnya, itu kan jadinya subjektif dan nantinya tidak efektif karena tidak ada standar yang baku, Mas. Jadi perlu ada istilahnya di pendekatan terlebih dahulu atau beberapa kali agar si anak bisa berubah dari sekolah internal sendiri sebelum dikirim ke barak militer. Betul, Mas. Jadi kalau dikirim ke barak militer, kalaupun nanti akhirnya kesampaian ya, seperti ini, itu harus ada sosialisasi dulu ke siswanya, Mas, bahwa akan ada perilaku atau perlakuan khusus terhadap anak-anak yang masuk pada kriteria yang sudah disepakati. Orang tuanya juga perlu diinformasikan bahwa anaknya sudah masuk loh, alarm-alarm sudah masuk dari 10 indikator sudah ada setengahnya gitu. Gurunya juga digembleng apakah anaknya bisa berubah atau butuh perhatian khusus dari misalnya pelajarannya bagus kok, Oke. di sekolah aman kok, kenapa tiba-tiba gurunya bilang dia nakal atau bahkan temannya yang melaporkan dia nakal. Nah, ini harus ada konsep dasar yang matang dan pengujian yang cukup lama nih Mas, karena ada trial error, uji coba lagi penilaiannya valid atau tidak. Ada sekelompok yang dinyatakan masuk kriteria, kita lihat perilakunya selama beberapa waktu, apakah betul masuk kriteria yang itu. Jadi penelitiannya harus cukup panjang dan komprehensif, Mas Ibrahim. Harus ada kajian mendalam agar siswa juga bisa, jika betul memang membutuhkan pendidikan di militer, ini bisa menjadi solusinya. Terima kasih Felicitas Kaban, psikolog pendidikan dan Terima kasih. anak telah berbagi pandangan di program Kompas Malam hari ini. Malam, Mas Ibrahim.